Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan kita lagi lanjut ngebahas nih apa yang lagi hot gitu ya, apa yang lagi hangat dibahas di dalam grup Telegramnya Nusantara FX Community. Nah, kemarin itu kita ngomongin masalah stop loss. Hari ini ada lagi yang menarik yang pengen saya share ke teman-teman semua. Jadi selama beberapa hari terakhir ini ada yang japri ke saya dan kayaknya lumayan banyak ini masalahnya, kayaknya menyentuh dari kebanyakan dari teman-teman yang ada di dalam grup. Jadi kayak konsultasi, Mas ini kok GBP USD kapan naiknya ya misalnya, atau pair tertentu misalnya Audi kok turun terus ya gitu. Kapan kira-kira naiknya? Saya tanya, kenapa Mas? Saya lagi ada posisi dan sudah cukup lama di hold, itu harus ngelakuin apa gitu. Nah, beberapa yang lebih private lagi dia japriin screenshot akunnya. Jadi ada yang sudah floating minus sampai 70%, floating minus sampai 80% gitu ya. Bahkan ada yang sudah di lock. Dia buy di atas, harganya turun sampai 700 pips, terus kayaknya bakalan turun terus, dia sell, abis itu harganya naik dan harganya di tengah-tengah, nggak kemana-mana, dan udah jalan lebih dari 1 tahun teman-teman. Kebayang nggak? Nah, gini loh, bisa jadi ini kejadian sama kita juga. Pertanyaannya, kenapa secara psikologis kita melakukan itu? Nah, ini penting. Jadi, prinsip dasar manusia adalah tidak mau ngakuin kesalahan, itu betul. Tidak mau berubah juga betul, karena kita nyaman dengan apa yang kita punya, nyaman dengan apa yang kita jalanin, ngapain harus berubah kan gitu ya. Nah, ketika kita menganalisa sebuah trading plan, kita pengen trading plan ini searah dengan analisanya kita. Tapi teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah trading ini bisnis. Trading ini bukan analisa seorang dokter, teman-teman. Kita bukan dokter yang kalau misalnya analisanya salah, lalu pasiennya bisa meninggal. Enggak seperti itu, teman-teman. Teman-teman harus lebih memiliki jiwa entrepreneur, memiliki jiwa bisnis. Karena tidak semua transaksi kita itu selalu profit. Teman-teman perlu terima itu. Faktanya, saya secara pribadi malahan lebih banyak transaksi yang loss dibanding yang profit. Karena RR-nya sehat aja, makanya akumulasinya profit. Kalau TP 1/2, 1/3, kalau SL ya risknya 1 gitu kan. Jadi kalau misalnya profit 3%, kalau loss 1%. 3 kali loss, 1 kali profit, balik modal. Kan gitu teman-teman. Nah, ketika kita tidak mau mengakui kesalahan, lalu kita mulai menahan posisi, terus dibiarin sampai berbulan-bulan gitu ya. Kalau baru berhari-hari atau berjam-jam wajar lah. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun, saya rasa ini masalahnya ada di teman-teman sendiri. Teman-teman perlu mengakui kesalahan, itu dulu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ketika mulai menganalisa, apa yang kita lakukan udah maksimal teman-teman. Hasilnya ya udah biarin aja, serahin sama market. Karena ketika kita sudah transaksi, kita nggak boleh lagi menganalisa ulang. Ketika transaksinya sudah jalan, teman-teman harus bisa menerima apapun hasilnya. Apakah dia akan loss atau profit. Makanya dari awal kita selalu pakai SL dan TP kan gitu, supaya hidup tenang teman-teman, supaya bisa tetap jalan-jalan, tetap bisa berenang. Saya pribadi misalnya tetap bisa ngopi dengan santai setiap pagi, bisa nge-gym, bisa jalan-jalan sambil nunggu jam 2 siang, kan kita biasanya mulai charting jam 2 siang ketika London Open. Nah, kalau misalnya kita menghadapi sebuah floating minus berkepanjangan, apa yang perlu dilakukan? Jawaban saya yang paling besar adalah cut loss aja teman-teman. Percuma, secara psikologis teman-teman nggak akan bisa memiliki otak yang fresh untuk menganalisa peluang-peluang selanjutnya. Pikirannya udah mati, ketahan sama floating minus ini, harus diapain, berhari-hari, berlama-lama seperti itu. Jadi akuin aja kesalahannya, udah ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah bisnis yang kita juga perlu belajar dari kesalahan itu. Yang perlu teman-teman lakukan cut loss, lalu cari peluang baru teman-teman. Cari peluang baru sehingga pikirannya fresh, dan lakukan dengan cara yang benar. Lakukan dengan yang menurut kami lakukan selama ini itu sehat teman-teman. Ya, kadang-kadang memang harga berbalik arah sesuai dengan yang kita harapkan. Cuman sekali lagi, trading itu bukan masalah untung-untungan. Trading itu masalah data yang sudah kita punya selama ini berapa banyak secara real. Kalau misalnya harganya selalu berbalik, ya udah tahan aja nggak apa-apa. Tapi kenyataannya, apa yang jadi catatan kami selama ini dengan sangat banyak transaksi selama bertahun-tahun, ya kita nggak bisa berharap dengan market. Yang bisa kita lakukan adalah menganalisa, lalu ketika salah di cut loss. Atau ketika profit ditahan beneran sampai TP. Nah ini juga penting. Kalau misalnya teman-teman mengalami gejala psikologis yang kalau profit pengen cepat-cepat di close takut merah lagi,
Atau gejala psikologis juga yang kalau misalnya sudah merah gitu ya, lagi floating minus, itu ditahan, mudah-mudahan balik, mudah-mudahan balik, mudah-mudahan balik. Nah, ini adalah kesalahan besar trader pemula, teman-teman. Teman-teman perlu akui itu adalah sebuah kesalahan. Itu dulu. Jadi, ketika teman-teman melakukan nahan floating minus, itu adalah sebuah kesalahan dan teman-teman perlu melakukan cut loss. Itu menurut saya. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan bahas lagi apalagi yang lagi hot di dalam grup Telegramnya NFC. Kalau teman-teman belum gabung ke dalam grup Telegramnya, cek link di bawah. Nanti saya cantumin gimana cara gabung ke dalam grup Telegram Nusantara FX Community. Oke, saya Fadli, founder dari NFC. Pamit lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya.